Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang sama-sama kita yang dirahmati Allah SWT serta hadirin hadirat, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita diizinkan bertemu subuh yang ceria bahagia ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah Allah catat sebagai pahala yang besar, dan apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah, dan semua doa-doa kita diijabahi dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu cepat rasanya Ramadan berlalu. Sudah 2 minggu, hari-hari yang penuh dengan rahmah, dengan maghfirah, dengan berkah, dengan anugerah luar biasa. Ini diantara keistimewaan dari bulan Ramadan. Dan juga keistimewaan lain di bulan Ramadan yang utama dan terutama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu sebuah kitab yang mulia lagi sempurna sebagai pembimbing manusia menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, ketika menjelang bulan Ramadan, Rasulullah sangat senang menyendiri di kota Mekah, terutama di suatu tempat yang bernama Gua Hira. Di sanalah Rasulullah merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menghindari daripada keadaan Mekah yang hiruk pikuk dalam penyembahan berhala, dalam keadaan kefasikan, dalam keadaan tidak normal kehidupan. Maka di usia beliau 40, beliau suka menyendiri atau disebut dengan tahannus. Terutama di bulan Ramadan, beliau sampai 3 hari 3 malam di sana membawa bekal, pulang lagi ke rumah, kemudian pergi lagi ke Gua Hira bersemedi merenungkan tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Pas tanggal 17 Ramadan, pada malam itu datanglah satu sosok hamba Allah SWT yang memeluk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaget karena pelukan makhluk itu sangat kencang. Rasul bersabda, sampai-sampai aku sulit untuk bernapas. Dan beliau berkata, "Iqra", bacalah. Maka dijawab oleh baginda Rasul, "Ma aqra", apa yang mesti saya baca? Atau ada yang menerjemahkan, saya tidak bisa membaca. Kemudian dilepas, memeluk lagi kedua kali, begitu lagi, bacalah. Maka jawaban Rasul sama, apa yang mesti saya baca? Karena tidak ada teks untuk dibaca. Karena kita juga paham bahwa baginda Rasulullah SAW tidak diizinkan Allah untuk dapat membaca dan menulis. Kemudian dilepas lagi, kemudian merangkul Rasul lagi dengan kencang makhluk tersebut, kemudian berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka dilepaslah, maka turunlah
wahyu pertama kali 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq itu artinya segumpal darah yang menggantung di rahim seorang wanita. Maka dengan wahyu yang pertama ini Rasulullah dianjurkan untuk mengikuti daripada malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan 5 ayat dalam surah Al-Alaq tersebut. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengikutinya, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah didapat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasanya langsung menyerap di kalbuku, rasa sejuk dan mantap dan memiliki ketenangan yang luar biasa. Maka beliau pun pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu istrinya, beliau berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Rasul merasa badannya bergetar, kurang enak. Kemudian istri beliau bertanya, ada apa gerangan? Maka Rasul menceritakan bahwa tadi ada makhluknya Allah SWT memelukku dengan keras sehingga sulit bernapas, dan agar aku mengikutinya apa yang dia katakan. Maka istri beliau yang mulia Sayyidah Khadijatul Kubra berkata, ya Rasulullah, jangan khawatir tentang dirimu, karena aku yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu, karena kamu adalah kelak orang yang siap menanggung beban orang lain. Satu. Yang kedua, karena engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu, dan engkau kelak adalah orang-orang, termasuk orang yang membela orang-orang yang tersakiti, yang terluka dan terzalimi. Kemudian Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah ke seorang yang masih beragama Nasrani, yaitu yang bernama Waraqah bin Naufal, yang masih ada hubungan kekerabatan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal ini seorang Nasrani yang asli, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau bisa membaca Injil dalam bahasa Ibrani. Maka Sayyidah Khadijah minta keterangan dengan beliau. Maka Waraqah bin Naufal yang saat itu sudah sangat uzur karena sudah tua, ada yang mengatakan usianya 80 atau 90, maka beliau berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepadamu adalah An-Namus, yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, yang pernah turun kepada Nabi Isa alaihissalam. An-Namus itu dalam bahasa Arab artinya malaikat. Jadi beliau berkata, seandainya aku dikasih umur panjang oleh Allah, aku akan tolong kamu, akan membelamu sampai titik darah terakhir. Tetapi sayang, engkau akan dikeluarkan dari kampungmu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kelak aku dikeluarkan? Iya, kata beliau, tidak ada seorang utusan Allah yang diutus Allah kecuali semuanya akan terusir pertama kali oleh penduduknya.
Tetapi sayang bahwa Waraqah bin Naufal tidak berusia panjang, beliau wafat. Tapi beliau telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal turunnya wahyu yang pertama daripada Al-Qur'anul Karim, hanya 5 ayat tok dari surah Al-Alaq. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu sudah terkumpul secara keseluruhan di Lauhil Mahfuz. Kemudian pada malam-malam yang penuh keberkahan, yaitu malam bulan Ramadan, itu Al-Qur'an diturunkan Allah sekaligus satu kitab itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu yang ada di langit dunia, sebuah tempat yang ada di langit dunia. Maka tersimpanlah Al-Quran di situ. Kemudian pada 17 Ramadan juga, di bulan Ramadan kelak nanti Allah SWT akan turunkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi turunnya Al-Quran itu bertahap, yaitu sesuai dengan kejadian yang dialami oleh manusia dan seterusnya. Itu surat-surat yang awal-awal diturunkan di kota Mekah, menjawab tantangan daripada masyarakat saat itu. Adapun Al-Quran yang sekarang ya sudah sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz dan yang diturunkan di Baitul Ma'mur tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, bahwa Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah, dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang berjumlah 30 juz dan 114 surah. Jadi Al-Quran ini Allah mendidik kita melalui Al-Quran sesuai dengan keadaan manusia sendiri. Nah, maka sekarang Alhamdulillah terkumpullah satu mushaf. Biasa Al-Quran disebut mushaf, itu adalah Al-Quranul Karim. Mushaf artinya kertas yang tertulis, yang di dalamnya tertulislah ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka disebut dengan mushaf. Dan mushaf itu ada jamaknya masahib. Tapi Al-Quran tidak, ya Al-Quran satu, 2 Al-Quran, 3 Al-Quranul Karim. Maka dari 5 surah yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah membaca. Disebutkan para ahli tafsir bahwa membaca ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Karena kita hidup ini perlu ilmu pengetahuan untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Iqra, asal katanya qara'a, yaqra'u artinya mengumpulkan. Maka ketika kita mengeja, mengumpulkan kata-kata, tersusunlah menjadi kalimat dan terbacalah apa yang telah kita kumpulkan tersebut. Jadi membaca di sini bukan hanya membaca tulisan saja. Menurut para ulama bahwa perintah membaca ini sangat umum, terutama membaca contoh keadaan alam, tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, seperti bahwa langit itu tinggi tanpa tiang tapi tidak runtuh. Kemudian dari langit Allah turunkan air yang penuh berkah yang disebut dengan hujan. Bumi pun begitu, bulat, bundar, berputar, tapi kita tidak merasakannya. Kita justru merasakan bumi terhampar. Di atasnya ada sungai, ada lautan, ada samudra, ada pertanian, dan komplit semuanya untuk kehidupan manusia. Nah, ini kita diperintahkan membaca. Terutama setelah membaca tanda-tanda Allah yang besar seperti penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan gunung, pohon-pohon, keluarlah buah-buahan. Juga yang paling dekat kita diperintahkan untuk membaca diri kita sendiri.
Sebagaimana disebutkan dalam kalam ulama, barang siapa mengetahui dirinya, mengenal dirinya, dia akan otomatis mengenal Tuhannya. Nah, ini perlu dibaca. Jadi kita jangan membaca diri orang saja. Bahkan kita kalau membaca diri orang, yang kita baca keburukannya saja. Na'udzubillah min dzalik, sehingga termasuk dalam rantai ghibah, fitnah, namimah, dosa. Tapi yang terbaik adalah kita membaca diri kita. Artinya, siapa sih diri saya ini? Bahwa diri kita ini kan terdiri dari dua unsur, lahiriah dan batiniah. Kalau lahiriahnya ada tangan, kaki, mata, telinga, ya panca indera tersebut. Tetapi yang tidak kalah mahal dan istimewa adalah perangkat lunak yang ada di dalam diri kita, yaitu yang terdiri dari batiniah, yaitu ada ar-ruh yang tertinggi, kemudian ada qalbu, ada akal, kemudian ada an-nafs, nafsu, syahwat, ada al-hawa. Nah, kemudian di dalam kalbu sendiri ada lagi perangkat lunaknya yang lain, as-sir, al-basirah, al-fuad. Ini mesti yang kita kaji. Maka kalau kita sudah mengenal diri kita, kita otomatis akan lebih dekat dan taat kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal surah Al-Alaq ini, Allah Subhanahu wa taala belum menyebutkan nama zatnya Allah, tetapi Allah mengenalkan sifatnya, yaitu pencipta. Maka disebutkan di sini khalaq, menciptakan segala-galanya, menciptakan manusia, hewan, flora, fauna, semua, malaikat, jin, semua makhluk diciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita membaca alam semesta, dimulai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi membaca Al-Quranul Karim, ada ketentuannya. Bahkan kita dianjurkan sangat ketika akan membaca Al-Quran, kita lebih dahulu berta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Baru dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita dianjurkan membaca apapun dengan nama Allah SWT? Karena bacaan itu mesti bersih daripada hawa nafsu kita. Bacaan itu mesti bersih dari jangkauan syaitan yang terkutuk. Maka salah satunya adalah kita bermohon pertolongan kepada zat Sang Maha Pencipta tadi, Al-Khalaq. Nah, disinilah Allah belum mengenalkan nama zatnya Allah, tetapi dengan sifatnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian dilanjutkan firman Allah, khalaqal insan min 'alaq. Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segumpal darah. Nah, nanti ini berproses, nanti diceritakan dalam Al-Quran bahwa nanti ada pertemuan suami istri. Kalau diizinkan Allah menjadi janin, maka nutfah dan ovum akan menjadi darah yang bergantung di rahim, kemudian akan membentuk tulang belulang, dan pada akhirnya membentuk janin. Maka jadilah dia seorang manusia, lahir sebagai bayi manusia. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini perintah membaca dua kali di sini. Pertama, ketika kita akan membaca, jangan lupa bawa nama Tuhanmu. Yang kedua, begitu engkau membaca juga, bahwa engkau mesti mengerti bahwa zat yang memerintahkanmu membaca itu zat yang maha mulia, zat yang maha pemurah, zat yang maha lembut. Kepemurahannya adalah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Kelembutannya di sana bahwa manusia disifati dengan segala keindahan. Kemudian kemuliaannya Allah, tidak ada makhluk yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna dibandingkan manusia.
fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin Allah SWT menyebutkan tentang rincian manusia, ciptaan dari segi fisik. Jadi manusia itu dari segi fisik sempurna dibanding seluruh makhluk apapun, siapapun manusianya, manusia bangsa apapun, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Jawa, Sunda, bangsa Eropa, sama semuanya dalam ciptaan yang sempurna, kaki, tangan, mata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kan berjenis-jenis, dari segi warna saja ada putih, kuning, coklat, hitam. Ini sebetulnya kombinasi yang indah, pelangi, menyempurnakan satu sama lainnya, sehingga kita bisa mensyukuri daripada ciptaannya Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kenapa disebutkan bahwa penciptaan manusia yang ditonjolkan? Karena kitab ini akan diserap oleh yang namanya manusia. Maka Allah SWT melanjutkan firman-Nya, Allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan kalian dengan pena. Karena memang ilmu pengetahuan itu didapat dengan tulis menulis, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita ketika kita belajar jangan lupa ditulis. Nah, seperti ini kan ngantuk, nggak ada yang menulis, pasti lupa semua apa yang dibicarakan subuh ini. Sebetulnya pelajaran begini ditulis supaya tidak lepas. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, engkau berburu kijang, sudah dapat rusa itu, tapi engkau tidak ikat lehernya, kau biarkan, ya otomatis lepas. Yang terbaik setelah engkau berburu rusa, engkau ikat lehernya dan engkau pegang, maka dia tidak akan kemana-mana lari, tapi engkau akan dapatkan. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita kembali ke zaman dinasti Abbasiyah, yaitu abad ke 200 Hijriah, 300 Hijriah, itu tulis menulis luar biasa marak di Irak, yaitu ibu kotanya Baghdad, karena di sana berkuasa dinasti Abbasiyah yang lebih menonjol dalam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan Islam yang digali dari Al-Quran saat itu sangat luar biasa. Muncullah ilmuwan-ilmuwan, riset-riset, semua hampir pengetahuan awal itu yang menemukan kaum muslimin. Contoh, flora fauna ditemukan Ibnul Hayyan, sampai kepada gitar itu yang menemukan orang muslim. Gitar itu berasal dari kata bahasa Arab al-githarah, sesuatu yang dipetik, tapi bentuknya masih sederhana. Kemudian saat ini berkembang yang luar biasa. Maka dari itu kita jangan terpesona dengan penemuan kaum barat saat ini tentang pengetahuan yang sangat dahsyat. Contoh seperti Google, seperti satelit, seperti HP, gadget, biasa aja sebetulnya. Ini sebetulnya milik kita. Tapi kelemahan umat Islam saat ini tidak ada yang bergerak di dalam riset. Jadi sekarang diambil alih riset itu oleh kaum kufar, orang-orang non-muslim. Kalau dulu kita yang megang, seperti Al-Jabar, Al-Hawarizmi, penemu angka nol, ilmu hitung, penemu lensa kacamata, penemu peta Al-Idrisi, semua muslim penemu awal itu. Kedokteran Ibnu Sina hanya dikembangkan oleh kaum non-muslim saat ini. Nah, saatnya kita kembali. Kenapa saat ini kaum muslimin tidak menemukan penemuan-penemuan dahsyat? Menurut para ulama, karena tadi meninggalkan tulis menulis riset tadi. Padahal Allah sudah katakan allazi 'allama bil qalam. Ini maksudnya bukan hanya kita tulis menulis ilmu pengetahuan saja, tapi meriset, merenung. Ini yang kita kalah dengan mereka kaum-kaum kafir tersebut. Karena kita meninggalkan makna Al-Quran. Saat ini kita hanya membaca saja Al-Quran itu, ditadarusi dan segala macam. Itu baik sebetulnya, tapi kurang
fasilitas daripada penguasa-penguasa kita, karena pada zaman dinasti Abbasiyah difasilitasi sehingga perpustakaan di Baghdad itu penuh dengan tulisan-tulisan ilmuwan daripada kaum muslim. Maka berdirilah perpustakaan pertama di dunia Islam di Baghdad, dinamai dengan Baitul Hikmah. Tetapi sayang, pada beberapa ratus tahun selanjutnya ada serangan dari Genghis Khan, Hulagu nyerang kota Baghdad, itu dibakar habis, itu dibuang ke sungai Tigris dan Yufrat, sampai-sampai ulama mengatakan saking banyaknya kitab yang dibuang oleh kaum durjana tersebut, Kublai Khan itu cucu-cucunya, sampai menghitam sungai karena tinta. Nah, jadi kita bisa bayangkan begitu banyaknya jutaan manuskrip yang telah dibakar dan dibuang oleh para penjarah tersebut. Habis itu. Kemudian berlanjut lagi pembakaran daripada perpustakaan yang ada di Baghdad. Kapan? Ya zaman modern ini, yaitu ketika Amerika menyerang Irak kemarin, menjatuhkan presiden resmi Saddam Hussein. Itu yang pertama diambil oleh Amerika, Eropa, bukan emasnya dulu, padahal Irak memiliki kekayaan yang super dahsyat, emasnya bertonton, itu belum diambil oleh Amerika. Jadi tentara sekutu waktu menjatuhkan Saddam, yang pertama mereka selamatkan, mereka curi dan ambil adalah perpustakaan. Kosong perpustakaan itu, diangkut sama mereka ke negara mereka. Nah, kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini modal utama untuk mendapatkan uang, modal utama untuk mendapatkan emas, yang cintanya dunia. Karena di dalam kitab itulah nanti akan dijelaskan segala keadaan kehidupan. Nah, inilah menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan bahwa Allah SWT mengajar kita dengan pena, artinya kita ini dianjurkan tulis menulis, kemudian meriset, merenung. Maka beruntunglah orang-orang yang masih diizinkan Allah untuk dapat menulis kitab-kitab dan sebagainya. Kemudian Allah SWT melanjutkan, Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah lah sebetulnya yang mengajari kita, karena kita awalnya nggak memiliki pengetahuan sama sekali, kita bodoh. Tapi Allah ajarkan. Maka dengan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi mulia. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dihormati oleh malaikat karena pertama memiliki pengetahuan yang unggul daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami telah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu semuanya. Jadi diajarkan Allah. Disebutkan di dalam tafsir, sebuah tafsir, ketika Allah berfirman tentang ayat itu, ahli tafsir mengatakan ada 20, kurang lebih 20.000 pekerjaan yang diwahyukan Allah kepada Nabi Adam untuk dilakukan anak cucunya. Nah, itu disebutkan, itu termasuk ilmu pengetahuan. Contoh bagaimana menjahit pakaian, memasak, bertani, beternak. Ini awal-awal ilmu dasar. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang berkembang. Jadi dari Nabi Adam. Maka dengan pengetahuanlah manusia itu menjadi mulia. Nah, terutama kita untuk mengenal Allah, terutama untuk beribadah kepada Allah, wajib kita memiliki pengetahuan. Dan itu mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Rasulullah kembali pada sahabat-sahabat. Terus itulah mata rantai yang sempurna dalam peraihan ilmu pengetahuan tersebut.
5 ayat ini saja awal daripada turunnya wahyu saat-saat Rasulullah berusia 40 dan diangkat resmi sebagai pengangkatan resmi beliau sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang ke-6 sampai ke-19 itu nanti bertahap, di lain waktu itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat-surat itu tidak semuanya langsung diturunkan begitu saja, kecuali Al-Fatihah turunnya 2 kali, sekali di Mekah ketika Rasul pulang dari Isra Mi'raj, kemudian sampai Rasul di Madinah ketika perpindahan kiblat. Dan tapi itu sempurna, 7 ayat yang berulang-ulang, 7 ayat pujian yang sempurna. Tetapi surat Al-Alaq ini hanya 5 ayat saja. Karena kalau kita lihat daripada isinya itu menceritakan perjuangan Rasulullah. Nah, Rasulullah habis itu kan berjuang, kemudian ada tantangan yang sangat dahsyat dari penduduk Mekah, yaitu Allah melanjutkan firman-Nya, inna ila rabbik kalla innal insana layatgha. Nah, di sini Allah langsung menceritakan manusia ciptaannya tadi. Sesungguhnya manusia itu bersikeras, keras kepala, memberontak. Disebutkan al-insan di sini. Al-insan, ahli tafsir, ahli bahasa mengatakan diambil dari kata al-uns. Al-uns itu artinya dinamika, makhluk yang senang bergerak, dinamis, efektif, giat, rajin, sergap, artinya al-uns, dan penuh kasih sayang. Jadi al-insan artinya manusia itu makhluk yang dinamika, bergerak terus, rajin, sergap, tidak diam, al-uns, dan menyenangkan untuk antara lain. Tapi sayang, manusia ini kalau tidak terbimbing dengan wahyunya Allah, dia akan sombong, dia akan sewenang-wenang. Antara lain Allah lanjutkan, an ra'ahu ustaghna. Seakan-akan manusia ini enggak butuh sama Allah, padahal Allah yang mengajari dia ilmu, memberi dia rezeki. Apalagi manusia itu sudah mapan, apalagi hidup mewah, punya materi, dia merasa didapat dari diri dia melalui ilmu pengetahuan dia semata. Ini berbahaya manusia, sehingga dia enggak butuh lagi Tuhan, enggak butuh bimbingan Allah SWT. Ini sifat-sifat manusia, dan itu terjadi saat ini, bahwa mereka rakus dalam meraih dunia, dalam kedudukan, dalam tahta, wanita, harta. Inna ila rabbikar ruj'a. Padahal kata Allah, kepada Tuhanmu juga engkau kembali, wahai manusia. Sehebat-hebatnya engkau, sekuat-kuatnya engkau, pasti kembali kepada Allah. Contoh jangan jauh, Fir'aun, usianya 400 tahun, memiliki kekuasaan setengah bumi. Dia memiliki tentara yang kuat saat itu, memiliki harta benda yang luar biasa di negeri Mesir, emas, intan, berlian, sehingga dia merasa hebat dan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, dan penduduk Mesir wajib menyembahnya. Ini manusia sewenang-wenang. Kalau sudah merasa lebih berkuasa, kaya raya, sehingga menindas semata orang-orang yang tidak mau ikut dia. Ini diceritakan oleh Allah SWT. Padahal nanti kamu kembali kepada Tuhanmu juga. Jadi apa yang disombongkan? Contohnya Fir'aun yang gagah perkasa tadi, yang nggak pernah tersentuh sakit loh, 400 tahun nggak pernah sakit. Maka didatangin iblis dia, wahai Fir'aun, kamu ini hebat. Hebatnya apa? Kamu ini usia 400 tahun nggak pernah sakit, berarti kamu Tuhan. Dia terpesona di situ dengan omongan iblis laknatullah. Akhirnya dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Padahal ketika dia mati dalam keadaan hina, Fir'aun itu yang mengaku dirinya Tuhan tenggelam.
di Laut Merah. Ketika akan nazak, berpisah ruh dari raga, dia baru sadar, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, aku beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin. Tapi kan sudah nggak diterima, sebagaimana janji Rasul bahwa taubat itu diterima oleh Allah selama napas belum sampai di tenggorokan, sampai ger-ger. Karena orang yang nazak biasanya akan berbunyi, nyawa lepas dari tenggorokan, seperti itu. Fir'aun hampir seperti itu, maka tidak diterima. Tetapi permintaan dia dijawab oleh Allah bahwa kami akan selamatkan badanmu saja, ruhmu tetap disiksa di neraka karena taubatmu sudah terlambat, tapi jasadmu utuh sekian ribu tahun. Untuk apa? Pelajaran bagi yang hidup. Nah, saat ini masih ada jasad Fir'aun itu di mumi. Jadi dengan rahmat Allah, diizinkan Allah orang-orang untuk mengawetkan sampai ribuan tahun, awet itu, nggak hancur jasad Fir'aun. Sampai sekarang ada dipamerkan di museum di kota Kairo di Mesir. Kita bisa lihat itu orang yang durjana itu loh, akhirnya matinya hina. Tiap hari dilihat orang dalam pandangan hina, dalam pandangan rendah di dunia, apalagi di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini menceritakan menurut ahli tafsir adalah tentang Abu Lahab, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menghalangi Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Jadi setiap Rasulullah sholat diteror, bahkan terornya itu antara lain jalan menuju Ka'bah itu di depan rumah Rasul sudah digali lubang oleh istrinya, kemudian di lubang itu dimasukin duri-duri supaya Rasul terjeblos masuk ke dalamnya dan luka. Ini keinginan Abu Lahab sendiri, karena dia nggak suka ketika Rasulullah melakukan salat, yaitu mengajak daripada penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Nah, kemudian coba engkau perhatikan lagi, bagaimana jika mereka dalam keadaan aku beri petunjuk, kata Allah, dan sehingga mereka bertakwa, otomatis menjadi baik. Kemudian Allah melanjutkan lagi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Tapi bagaimana jika engkau mendapatkan mereka berpaling dari dakwah Rasul dan mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang adanya hari akhirat. Karena orang-orang Mekah awal-awalnya tidak mempercayai, bahkan menuduh Rasulullah gila, sihir. Karena apa? Karena Rasul menceritakan tentang adanya hari kebangkitan, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal kehidupan yang sempurna sebetulnya kematian itu, karena akan ada hari kebangkitan. Nah, ini didustakan oleh orang-orang kafir yang di Mekah, sebagaimana di juz 38 surat itu, mulai dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, terus sampai akhir itu kan mayoritas turun di kota Mekah, juz 30 itu, dan semua menceritakan tentang hari kebangkitan. Anin naba'il azim allazi hum muhtalifun, bahwa kabar besar itu adalah tentang hari kiamat. Itu diterangkan oleh Allah SWT, yang diingkari oleh penduduk Mekah tersebut. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an nasiyah. Mereka ini apa enggak tahu bahwa Allah SWT Maha melihat? Nah, di sini baru Allah terangkan, kenalkan nama zatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah SWT adalah Sang Maha Pencipta yang memberi petunjuk bagi manusia. Nanti kelak bahwa
orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu Allah seru. Sekarang coba kalian undang grup kalian itu, orang-orang yang kalian andalkan untuk menyelamatkan kalian di akhirat, karena kalian berkata bahwa tidak ada hari kebangkitan, kematian menyelesaikan segala sesuatunya. Ternyata kan nggak berfungsi kelompok-kelompok mereka itu. Bahkan kata Allah SWT, kami akan memanggil malaikat az-zabaniyah, penjaga daripada neraka jahanam, untuk menggiring kalian kepada neraka. Karena ketika di dunia kalian senantiasa meneror, bukan hanya menghalangi orang sholat ke Masjidil Haram, tetapi juga meneror, ingin membunuh, ingin menghabisi orang-orang yang beriman. Maka ketika kalian hari dibangkitkan, maka ditunjukkan kepada kalian neraka yang akan kalian tempati, yaitu dengan malaikat yang sangat keras, yang sangat seram, yang akan mendorong, menarik kalian menuju neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah SWT berfirman, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka di akhir hayat ini, wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutama jangan tinggalkan, jangan lewatkan, jangan remehkan yang namanya sholat. Dan sholat dilambangkan dengan puncaknya, yaitu sujud. Sujud adalah tempat yang terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah malam 17 Ramadan ini kita sama-sama memperingati suatu peringatan agung, yaitu turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini minat baca sangat berkurang dari kitab-kitab, ya, dari buku-buku agama ataupun buku sains, karena kenyataannya kalah dengan yang namanya HP dan gadget ini. Banyak muncul sekarang PDF, bahkan banyak teman-teman kita membaca Al-Quran di masjid melalui HP. Guru kami kurang suka, seperti di Al-Azhar pernah kita bertanya, teman-teman bertanya, bagaimana, apakah boleh membaca Al-Quran melalui HP di masjid? Kalau soal membaca hukumnya boleh, nggak ada larangan, ya boleh, berarti boleh saja. Tetapi dari segi keberkahannya yang berbeda. Jadi kalau di masjid Jumatan, membaca Al-Quran, menunggu azan, sebaiknya kita pegang mushaf, pegang Al-Quranul Karim. Itu pertama, menghindari sangkaan orang lain. Karena kalau kita megang HP, walaupun Al-Quran yang kita baca, orang mengira kita membaca WhatsApp, membaca YouTube, dan segala macamnya. Jadi persangkaan buruk itu akhirnya dilemparkan oleh saudara kita ke kita. Kita juga awal muasal membuat dosa. Ini loh, ini bahaya. Jadi sebaiknya ambil keberkahan tetap di dalam mushaf Al-Quranul Karim. Berbedalah kita membaca lewat HP, sebaik apapun HP, semahal apapun HP Anda, mau ratusan juta dan dibanding dengan Al-Quranul Karim. Ini dari segi adab, ya, kita membaca di rumah pun usahakan di bulan Ramadan kita pegang Al-Quranul Karim. Karena daya baca saat ini manusia dunia nih, bukan hanya di Indonesia, di dunia itu berkurang jauh. Toko buku banyak tutup, contoh koran habis sudah. Itu ya perkembangan zaman, ya. Kitab-kitab juga begitu. Tetapi yang aneh, yang dibaca bukan ilmu pengetahuan yang ada di PDF, di kitab-kitab itu. Ini anehnya, yang dilihat justru gambar-gambar yang nggak kekaruan itu dari YouTube, dari segala macam bentuknya apa semua. Ini semua melalaikan. Contoh mutu pendidikan anak-anak kita ini di Indonesia, mulai SD, SMP, tanya tentang geografi, banyak yang nggak paham. Umpamanya Aceh, ibu kotanya apa, banyak yang nggak paham. Bangka Belitung, provinsi keberapa, kemudian ibu kotanya apa, nggak ada yang tahu. Nah, ini kenapa? Ya pelajaran di sekolah sendiri udah terbatas. Di samping nggak punya wawasan anak-anak kita di rumah, sibuk dengan HP itu dipegang 24 jam, tapi nggak memiliki pengetahuan. Yang kita khawatirkan, kalau umumnya lemah nggak apa-apa, tapi kalau agamanya yang lemah.
Kita tanya umpamanya nama ibunda Nabi Muhammad siapa, itu masih ada yang nggak tahu. Nah, itu peran orang tuanya kemana itu? Ana yakin orang tuanya nggak pernah nanya, sholat nak, bagaimana sholatmu, bagaimana ngajimu, dia menyerahkan aja kepada guru, tapi nggak pernah ngontrol. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi kita sebagai orang tua wajib pengawasan yang ketat. Tetap kita sekolahkan anak kita, tapi kita juga wajib memiliki tanggung jawab untuk akhirat kelak, karena anak adalah investasi akhirat kita. Karena kalau kita salah mengelola, salah didapat, nyesel nanti kita. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu ada beberapa hal yang ditunggu. Nah, termasuk kita calon mati semua, bahwa yang ditunggu orang-orang yang telah meninggal dunia itu kiriman doa dari orang yang ada di dunia yang masih hidup. Karena orang yang meninggal dunia itu nggak bisa lagi menambah pahala, karena hidupnya sudah selesai di dunia. Karena di dunia lah untuk membuat pahala, sedangkan di alam barzakh kuburan itu tinggal menerima apa yang kita amalkan di dunia. Dan di alam kubur ada siksa, ada nikmat. Maka mereka yang sudah meninggal butuh sekali tambahan pahala, dan satu-satunya diizinkan Allah adalah kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup, terutama anak-anaknya yang soleh dan solehah. Maka doa-doa yang dikirimkan oleh putra-putrinya, oleh saudara-saudaranya, kerabatnya, itu disampaikan Allah kepada mereka, dan mereka senang menerimanya, gembira. Para ulama mengatakan kiriman doa itu bisa berbentuk ampunan daripada Allah, bisa berbentuk rahmat, kelembutan, cinta Allah, bisa berbentuk kesenangan daripada Allah SWT. Jadi mereka sangat gembira di alam barzakh sana, di alam kubur, ketika menerima kiriman doa, kiriman hajatan. Umpamanya kita memberi sedekah makanan, di atas namakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka niat itulah dikirimkan oleh Allah, pahalanya dikirimkan Allah kepada orang yang meninggal dunia. Dan ini sangat ditunggu orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, jadi kita perlu mendidik anak yang soleh dan solehah agar apa? Berprestasi, investasi. Nah, ini. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah mengawasi, nggak pernah mendidik, ya jangan salahkan anak, salahan daripada kita. Nggak bisa kita nyalahkan seorang guru semata. Baiklah para jamaah sekalian, kemudian bagi orang yang meninggal tadi yang ditunggu adalah kiriman doa. Yang kedua yang ditunggu adalah kapan kiamat terjadi. Jadi mereka ini selalu berharap kepada Allah, orang yang mati itu, kiamat segera terjadi. Baik orang itu beriman atau orang kafir, baik orang itu soleh ataupun zalim, sama-sama berharap kiamat segera terjadi. Loh, kenapa? Karena di alam barzakh bagi orang yang beriman dapat nikmat, orang yang taat dapat nikmat kubur, kenikmatan yang luar biasa. Tapi kenikmatan itu belum sempurna, dia kepingin lebih sempurna, yaitu sebagaimana janji Allah kalau terjadi kiamat, hari kebangkitan, kemudian Allah kembalikan roh kita dengan raga kita, sebagaimana di dalam surah Al-Quran disebutkan wa izan nufusu zuwijat, ketika nyawa dan jasad dikembalikan oleh Allah, kembali dikawinkan, nanti dikembalikan, kita hidup lagi dengan raga kita, raga yang baru. Karena kenikmatan yang sempurna itu sebetulnya adalah ruh, nyawa dengan raga. Nah, sementara di alam barzakh itu baru ruhnya saja. Jadi mereka ingin kesempurnaan bagi orang yang beriman, yang soleh. Ya Allah, segerakan kiamat, kami kepingin menikmati kenikmatan yang lebih daripadamu. Bagaimana dengan orang kafir, kok kepingin kiamat cepat juga? Karena di alam kubur mereka disiksa dengan siksaan yang pedih juga. Bahkan dikatakan dalam riwayat, satu hari di kubur bagi orang kafir, orang yang maksiat itu seperti setahun, saking gak kuatnya disiksa di sana. Maka mereka berpikiran kalau kiamat selesai, nggak ada siksaan lagi. Padahal lebih besar menanti azab neraka Jahannam.
Ini bagi orang-orang yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meninggal dunia itu menunggu laporan tentang anak-anaknya yang masih hidup, saudara kerabat yang masih hidup di dunia, itu dilaporkan kepada mereka oleh malaikatnya Allah. Maka dari itu kita wajib berakhlak mulia, berbuat baik, taat kepada Allah. Karena apa? Mengembirakan orang-orang yang telah meninggal dunia, kakek nenek kita, orang tua kita. Tapi kalau kita berperilaku buruk, mereka sedih. Kalau menyedihkan mereka, kita khawatir durhaka. Inilah hati-hati. Maka dari itu, mari kita jaga anak-anak kita, kita beri wawasan yang baik tentang agama. Jadi tidak cukup kita sekolahkan saja, tapi kita mesti kontrol, pengawasan yang ketat agar hasilnya maksimal dan menjadi investasi kita dunia dan akhirat. Baiklah hadirin hadirat sekalian, cukup di sini. Ini insyaallah saatnya sudah salatul isyraq. Saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Sembari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat curahan rahmat Allah, mendapat ampunan maghfirah Allah, dan pada akhirnya kita dilepaskan dari api neraka dan semua kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahumma lana fi syahri Ramadan wa'id alaina sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, ala ma yuhibbu rabbuna zul jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairil anam habibuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.